Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di bulan yang baru dengan tema yang baru. Tema yang sungguh indah dipersiapkan untuk kita. Di dalam 1 Petrus 5:6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saya percaya kita akan diberkati di bulan ini dan biarlah kita boleh dengan penuh sukacita, penuh rasa ingin tahu kita mau sambut firman-Nya di bulan baru ini. Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom, salam sejahtera, boleh mempersiapkan diri untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama masuk hadirat-Nya, kita katakan, Ku ada. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Dan kebersamaan pertemuan kita akan membawa sukacita berkat bagi kita semua. Haleluya. Puji Dia. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya ku kan memuji-Mu, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu
saat ini ya Tuhan. Mengucapkan banyak terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih kami berada di sini ya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami akan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau hadir di sini, Kau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita akan diberkati oleh Tuhan dan biarlah kita juga pakai kesempatan ini memberkati semua yang ada di tempat di sekitar kita. Kita beri salam. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan kita percaya Tuhan Allah di tengah kita. Kita akan memuji namanya, kita angkat pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Bukan hanya kita memperoleh sukacita dari Tuhan. Tapi sesuai dengan kata-kata lagu ini. Dia sungguh disukakan kalau kita memuji Dia. Amin. Kalau kita hadir untuk Dia. Maka dari itu Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kaum pria memuji Tuhan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Bersama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kaum wanita jangan mau kalah, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang selalu baik bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar ada seorang Bapak yang akan menyampaikan kesaksian kepada Tuhan. Dan sambil menunggu kita bersama-sama akan angkat pujian. Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Dia, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana,
sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Pak Yusak, silakan. Puji Tuhan, saudara-saudara, jarang bersaksi, saya banyak berhutang bersaksi sama Tuhan Yesus. Selama setahun kemarin juga udah dikasih sehat, dikasih senang, jalan-jalan segala macam. Minggu kemarin ada pada sakit, istri saya masuk rumah sakit, Tuhan jamah, dia dibilang dikena sakit flu tulang, panas naik turun segala sakit di badannya. Saya sendiri juga sakit, otot ketarik di daerah paha. Tapi saya percaya Tuhan jamah semua jadi baik. Karena Tuhan kita ajaib, sayang sama kita. Kalau lagi pada senang, jangan lupa bersaksi. Taunya bersyukur ya, kita bersyukur harus, tapi ya, harus menyaksikan kita sebagai kesaksian dari umat Tuhan. Terima kasih atas waktunya, saya singkat aja. Terima kasih Tuhan Yesus, baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Yusak. Masih ada Bapak Ibu mungkin yang mau bersaksi? Mau menyanyi boleh? Ada? Haleluya. Haleluya. Kalau tidak ada, saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Sungguh, Tuhan itu baik bagi kita seperti yang dikatakan oleh Pak Yusak. Dia tidak pernah sehari pun, sedetik pun meninggalkan kita. Yang ingin Dia kerjakan adalah untuk kebaikan kita. Kita mau sambut firman-Nya dan kita mau mengakui bahwa selain Tuhan, sungguh tidak ada yang lain. Yang ada pada kita di surga dan di bumi hanya Dia. Sungguh harta kita yang berharga. Kita angkat pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita mau angkat pujian ini sekali. Engkau tiada yang lain, ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Kami boleh ada di sini Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, yang terpenting kami menerima. Itu firman-Mu Tuhan, dan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Revi, penuhi beliau, hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar bibir, lidahnya Tuhan, hanya daripada Engkau ya Tuhan. Kami duduk diam, dengarkan sabda-Mu. Terlebih lagi, berikan kami kemampuan untuk melakukannya Tuhan. Berfirman kepada kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingatkan kembali handphone untuk bisa di silent. Kita mau dengar firman Tuhan. Dan saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya kembali berada karena bulan lalu saya cuma sekali ya, minggu pertama saja dan pas hari ulang tahun TNI saat itu saudara. Karena ini sudah firman Tuhan sebelum jam 9 jadi saya punya waktu untuk kesaksian sedikit. Nggak apa-apa saya kesaksian saudara.
Saya bersyukur Tuhan sudah sembuhkan saya dari penyakit saya yang tangan kanan itu. Terima kasih Tuhan baik sekali. Jadi saya percaya itu semua terjadi karena doa dari saudara juga semua. Ya, kalau boleh saya cerita 1 menit saja. Waktu saya mengalami sakit ini, saya sempat bingung, sempat pikir mau ke Pineng. Belum sepupu dari istri saya juga wanita, dia kena carpal tunnel syndrome, dia harus dioperasi. Terus dia pas ketemu saya, Ref, lu mendingan dioperasi Ref, nanti daripada kayak gua nggak dioperasi terus sakit lu menyesal, mendingan dioperasi cepat-cepat. Tapi saya juga lihat ternyata salah satu penyebab carpal tunnel itu kelemahan otot yang ada di sebelah sini telapak tangan dan otot yang ada di pundak ya. Pundak, bahu. Jadi saya percaya doa dan saya juga berusaha. Jadi saya olahraga, saudara, pakai hand gripper itu, ya. Dan puji Tuhan, ya, doa dan usaha akhirnya lama-lama hilang dan sudah hilang sama sekali sekarang, ya. Jadi kalau saudara punya penyakit yang mirip saya, jangan langsung operasi, doa dulu, ya, doa dan olahraga, ya. Haleluya, puji Tuhan. Kayaknya langsung saja kita lihat ayat yang menjadi nats pada bulan ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke berapa itu saudara? 6. Satu Petrus 5 ayat yang ke-6 bunyinya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ini ayat yang sudah populer dan kita tahu bahwa Tuhan tidak suka orang sombong, tidak suka orang tinggi hati, dia suka sama orang yang rendah hati. Dan Petrus bilang di ayat ini, karena itu, ya, jadi ini adalah pernyataan yang kedua. Tapi saya mau cerita dulu satu contoh. Salah satu ciri orang tinggi hati itu nggak selalu dari muka, saudara, ya. Muka judes, muka galak, itu nggak selalu artinya tinggi hati. Karena kalau muka galak, judes tinggi hati berarti papa saya dulu tinggi hati. Ya. Bukan seperti itu. Tinggi hati salah satu karakternya adalah susah diberitahu, susah dinasihati. Nah, saya mau buka dengan satu cerita. Kalau saya boleh diizinkan, saya cerita sekitar 2000 tahun yang lalu, bukan di Israel, tapi di Cina, itu ada samkok atau sankok, ya. Dan 3 negara, Wei, Wu, Shu. Dan 3 negara ini perang siapa yang paling kuat supaya menyatukan Cina saat itu. Tapi sebelum Wei, Wu, dan Shu ini ada, sebelum samkok ini ada, 3 negara, ada negara-negara kecil, raja-raja kecil yang terpecah waktu zaman Tongco. Nah, salah satu rajanya saat itu namanya Yuan Shao. Yuan Shao ini dibilang dia punya tentara paling banyak. Dia punya jenderal yang kuat banyak sekali. Dia punya penasehat militer banyak sekali. Disebut serigala dari utara. Tapi dia gagal memanfaatkan semua sumber militernya. Kenapa? Karena saat dia maju, saat dia menang dan dinasehati oleh penasehat militernya, jangan ke situ. Kalau mau maju harus seperti ini. Dia memilih untuk tidak mendengarkan nasihat-nasihat daripada penasehatnya. Sampai akhirnya dia kalah. Raja yang harusnya paling kuat sebelum Cao Cao, sebelum Liu Bei ada, dia yang paling kuat. Tapi saudara, kalau saudara tahu pernah lihat juga di Sanko ada satu jenderal namanya Quan Yi. Atau kalau bahasa lainnya Quan Kong.
yang baju hijau, yang jenggotnya panjang, yang pakai golok naga. Disebut jenderal jago, pinter, berbudi luhur. Kalau sudah naik kuda, tidak ada yang bisa jatuhkan dan kalahkan dia. Tapi saat satu peperangan, dibilang oleh penasihat militernya, Tuan, jangan maju lagi. Karena itu jenderal musuh, Lumeng, sudah akan menjebak kamu. Tapi karena dia merasa, memang jago sih saudara ya. Karena dia merasa kuat, merasa hebat, dia tetap maju. Aku bisa, dia maju. Lumeng pura-pura mundur, dia kejar. Tuan jangan, itu jebakan. Tunggu di sini, jangan terus maju. Dia tarik itu semua tentaranya. Sampai akhirnya apa? Akhirnya betul jebakan datang. Dan dia dijatuhkan dari kudanya. Dan kalau di bawah, tanpa kudanya dia akhirnya tertangkap. Semua terjadi karena apa? Karena ada nasihat yang benar tapi tidak didengarkan. Dan itu salah satu ciri-ciri orang yang tinggi hati atau yang berbangga diri. Nah sekarang kita nggak usah ngomong ke Samkok zaman dulu lah. Si Revi ini ya, sebulan yang lalu pas minggu pertama bulan Oktober yang kita kebaktian bubar, terus kan macet ya saudara ya. Ulang tahun TNI, ya, saudara masih ingat itu 4 minggu lalu. Saya dikasih tahu sama Bapak Asang dan Bapak Koktiong, nanti kalau keluar jangan ke kiri, ke kanan. Supaya ke kanan lampu merah, kanan lagi sawah besar tuh, ya. Terus underpass masuk ke Kemayoran langsung begitu. Itu saudara yang nggak ibadah minggu pertama Oktober, saudara nggak tahu mau keluar dari AMS aja itu bisa 15-20 menit ngantri. Saya ngantri di jalan keluar, Bapak Jimmy keluar, panggil. Keluarnya lewat jalan masuk, pindah saya jalan masuk keluar. Begitu saya keluar lewat jalan masuk, saya udah keluar, nyampe di depan. Kan lampu merah saudara. Semua antri, semua nunggu. Ditanya di situ. Mau kemana? Ke kanan atau ke kiri? Mereka kasih tahu saya ke kanan kan? Saya lihat lampu merah, nunggu. Saya nggak mau nunggu orangnya. Saya ke kiri. Habis ke kiri, Irma bilang, itu di depan mau ke kiri lagi, itu macet merah. Waduh, kalau gitu kita langsung ke kanan, Batu Tulis. Ya, yang ada restoran Lien. Ke kanan. Begitu ke kanan, kan itu nyambungnya ke kiri ke Juanda juga ya saudara ya. Itu yang ketawa berarti ada di sini saat itu. Jadi begitu saya ke kiri ketemu Juanda. Waduh itu macet. Masuk ke Juanda. Karena saya mau kejar putar balik kan. Putar balik tuh yang lewatin jembatan. Kan ditutup ternyata. Tapi siapa yang tahu. Tapi kan udah dikasih tahu jangan lewat situ. Akhirnya saya masuk Juanda, ujung-ujungnya apa? Belok kiri lagi masuk Pecenongan lagi. Sampai akhirnya lewatin depan AMS, 45 menit waktu terbuang cuman gitu aja. Padahal kalau saya nurut aja, masuk kanan 15 menit udah masuk tol. Nah, kebanyakan orang atau manusia memiliki kecenderungan yang seperti itu dalam 1 atau 2 tahap hidupnya, susah untuk diberitahu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dibilang, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah Tuhan. Kalau ayat tersebut dimulai karena itu, artinya ada penyebabnya. Kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Ayat 5 kita baca mundur. Demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau disebut di ayat ke-6, kamu oleh karena itu rendahkan dirimu, kenapa? Karena Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saya tidak mau Allah lawan saya. Saya tidak mau berseberangan dengan Allah.
Saya mau dikasihanin sama Tuhan. Dan kalau saya mau dikasihani, saya harus mau merendahkan diri saya. Saat di ayat yang kelima dibilang Allah menentang, kalau dalam bahasa Inggrisnya God resist. Resist. Ya, kalau saudara punya jam tahan air, water resistance. Tahan terhadap air. Mau dibawa ke dalam berapa puluh meter, dia tahan terhadap air. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya itu resist atau menentang, itu seperti Allah mengambil jarak di dalam sebuah pertempuran. To range in a battle oneself against. Jadi Tuhan ini seperti lawan musuh kita, saudara. Dan dia ambil jarak. Boro-boro dia bersama kita dan kita bersama dia. No, dia tidak bersama dengan kita kalau kita congkak, kalau kita sombong. Tapi dia menjadi lawan kita. Malah di dalam bahasa aslinya itu, bahasa Yunaninya, bukan saja mengambil jarak seperti di medan perang, tapi actively oppose. Jadi secara aktif, saudara, bukan pasif. Oh, kalau Tuhan sudah secara aktif menentang manusia, itu harus kita garis bawahi. Something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Kenapa selama ini kok kita susah banget, kok kita capek nih hidup tuh ya. Kok kayak gue kebaktian, gue ke gereja, gue berdoa dengar firman Tuhan. Tapi kok seperti ada capek ini hidup nih. Capek hati. Mungkin ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu. Mungkin Tuhan bukan lagi menjadi kawanmu atau sahabatmu, tapi dia menjadi lawanmu. Actively oppose, menentang. Kalau active oppose, saudara, artinya apa? Dia akan mengawasi. Kalau misalnya ini adalah saya dan ini adalah Tuhan, kalau misalnya saya bergerak ke kiri atau maju, dia akan terus mundur. Kalau misalnya saya bergerak ke sebelah kiri, ini Tuhan akan bergerak ke sebelah kanan. Kalau terus muter, Tuhan akan bergerak. Kata itu yang dipakai oleh Petrus menggambarkan bagaimana Tuhan melawan orang yang sombong. Atau kalau misalnya kita pakai satu ilustrasi bagaimana Tuhan ada di pihak yang berlawanan secara konstan. Saudara tahu magnet, ya? Magnet ini punya dua kutub, cuma dua kutub. Kutub apa? Utara atau selatan. Ya, saudara punya dua magnet. Nah ini juga utara atau selatan, dua-duanya. Kalau dua-duanya sama, apakah bisa nempel? Tidak, harus berbeda. Satu utara, satu selatan baru nempel. Kalau Tuhan melawan kita seperti magnet itu artinya apa? Tuhan utara, kita utara. Artinya apa? Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang harus kita sembah tidak bisa bersama dengan satu pribadi yang juga merasa dirinya gua tinggi, gua hebat, gua mulia, gua harus dihormati. Tidak bisa dia bersama dengan pribadi yang memiliki hati atau pikiran seperti itu. Tapi kalau kamu menjadi lawannya Allah dalam pengertian apa yang Tuhan inginkan, kamu jadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia dibilang di ayat yang kelima, rendahkanlah dirimu bukan saja kepada elders tapi ke orang-orang tua dan sesamamu. Jadi waktu kita merendahkan diri, ketemu Tuhan yang maha tinggi. Plop, nempel masuk. Kenapa? Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan mengasihani orang yang rendah hati. Tapi dia memberikan kasih karunia. Aduh. Saudara butuh apa di dalam hidup? Kalau saya cuma butuh kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita ketemu kasih karunia Tuhan, yang lain jadi jauh lebih gampang.
Karena itu dasarnya kasih karunia. Anugerah itu dasar dari segala sesuatu. Dan kalau dibilang, kenapa kita harus merendahkan diri? Sekali lagi, karena Allah menjadi lawan dari orang-orang yang sombong, yang tinggi hati. Sekali lagi, seperti magnet utara ketemu magnet utara. Nggak bisa nyambung. Kamu mau bersama dengan Tuhan, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu. Baru kamu menjadi satu. Kenapa juga Allah menentang orang yang congkak? Ada orang bilang begini, kemungkinan karena dosa pertama yang terjadi adalah dosa kecongkakan, tinggi hati. Di mana itu, Ref? Memang si Hawa begitu, dia tinggi hati makanya dia menjadi dosa. Nah, coba kalau kita mau lihat sedikit di Yesaya pasal yang ke-14. Kita harus mengerti dulu, saudara, kenapa kita harus rendah hati. Karena Allah benci orang yang tinggi hati, dan tinggi hati seperti apa yang harus kita hindari. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Lucifer, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan, jatuh ke bumi. Ya, lihat ya, jatuh terus dipecahkan. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, engkau yang tadinya sudah berkata dalam hatimu, aku hendak, I will ascend into heaven. Aku hendak naik ke langit. Lihat saudara, naik saja sudah bicara ke tempat yang lebih tinggi. Dan lebih tingginya bukan main-main, langit. Itu satu. Dua, aku hendak mendirikan tahtaku. Di mana Lucifer bicara seperti ini? Di dalam surga. Saat dia masih jadi kerubim, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Aku ingin seperti Allah. Kalau dia mendirikan tahta, berarti di surga harus ada tahta untuk dia juga. Bukan satu-satunya tahta, yaitu tahta Allah. Dia ingin menyaingi Allah, dia ingin sama seperti Allah. Dua, yang ketiga, aku hendak aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Tapi yang tadi aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi di atas bintang-bintang Allah. Ya, lalu duduk di atas bukit pertemuan. Bukit pertemuan kalau di Israel itu selalu ada di Hermon, di perbukitan paling utara Israel. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Tinggi lagi. Yang terakhir, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, saudara, jadi ini memang karakter dari orang yang tinggi hati. Tanpa sadar dia sudah punya di dalam hatinya itu cara atau pola pikir yang seperti Tuhan. Dalam tanda kutip atau pengertian, tidak bisa ditegur atau dinasehati. Tidak bisa. Orang yang sombong itu keras hatinya. Dia tidak bisa melihat tanda-tanda, mujizat-mujizat. Hatinya tidak cukup peka untuk melihat, memahami, dan menerima apa firman Tuhan. Jadi dibilang, kembali lagi kepada ayat yang di 1 Petrus, kenapa kita harus merendahkan diri? Karena sekali lagi, karena Tuhan memberikan kasih karunia, mengasihani orang yang rendah hati. Nah, balik lagi kita ke 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 itu. Coba kita lihat. Oleh karena Allah melawan orang congkak, orang sombong, orang tinggi hati, tapi kasihan. Tapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Oleh karena itu rendahkanlah dirimu.
itu kata kerja. Rendahkan diri kita. Kita keseringan merendahkan diri orang lain. Bukan merendahkan diri kita. Tapi firman Tuhan bukan. Dirimu yang harus direndahkan, bukan orang lain. Jadi itu satu proses yang ada di dalam diri kita. Malah itu kata rendahkan dirimu itu menggunakan satu kata di dalam Yunani. Saya nggak perlu kasih tahu, ya. Tapi dia punya pengertian itu menekan, saudara. Push atau menurunkan. Kalau ada sesuatu yang harus dipush atau diturunkan, artinya, ini secara logika manusia sederhana aja. Ada sesuatu yang naik tanpa kita sadar atau sadari. Oh Pak, gulanya terlalu tinggi, harus diturunkan. Oh Pak, tekanan darah Bapak 150, itu tidak sehat. Harus diturunkan, harus ditekan. Oh Pak, Bapak makan terlalu banyak, harus diturunkan. Jadi kalau ada satu kata yang dibilang kamu harus merendahkan diri. Di dalam bahasa Yunani-nya tapeinoo, menekan, menurunkan. Artinya apa? Sekali lagi, ada yang naik di dalam hati kita yang kita tidak sadar. Dan apa yang naik itu kadang-kadang yang namanya ego. Yang namanya kemauan diri. Yang namanya kepentingan yang kita mau, kehendak diri kita. Semua nanti pelan-pelan naik, nanti pelan-pelan naik. Apalagi kalau orangnya orang yang bisa untuk memuaskan keinginannya. Waduh, itu gak sadar terus naik. Dan itu harus ditekan, diturunkan. Apa? Semua emosi, semua ego, semua keinginan-keinginan yang kurang baik. Tapi saudara, begitu kita rendahkan diri, tapeinoo, menekan. Aduh, ini mau marah ini gua. Panas ini gua. Tekan, tenang. Karena dibilang rendahkanlah dirimu, tekan, push. Tekan, push, turunkan. Aduh, ini gua punya keinginan. Nah, kadang kan saudara ya, kalau misalnya ini kan sekitar misalnya let's say 120 orang lah. Ada 120 kepala, ada 120 keinginan, ada 120 ide. Punya satu, kadang saudara aja bingung sama kepala saudara sendiri. Maksudnya dalam satu kepala saudara aja punya dua keinginan, yang saudara aja bingung. Aduh, gua mau gimana ya nanti ya, yang ini A bagus tapi B juga boleh juga nih ke depannya. Tapi C ini langsung dapat cuan. Tapi D temen gua. Tapi ini dari pemerintah. Dari satu kepala aja udah banyak keinginan, banyak yang bikin bingung. Apalagi kalau 120 kepala terus pengen bersuara, punya pendapat untuk memajukan apa? Gereja. Dan kadang ide untuk memajukan gerejanya tidak berdasarkan firman Tuhan. Ini saya nggak ngomong jemaat di sini. Iyalah, nanti saudara marah lagi. Tapi rendahkan dirimu, menekan apa yang ada. Saat kita merendahkan diri, kita menurunkan diri kita, kita mempush, menekan diri kita. Artinya apa? Kita meninggikan orang lain. Wah, kok bisa, Ref? Di ayat yang kelima kan, rendahkan dirimu kepada orang yang tua, rendahkan dirimu kepada sesama, seorang terhadap yang lain. Saudara, kalau misalnya kita masuk ke restoran yang bagus, ya, jangan restoran yang pelayannya datang terus kasih kertasnya sama bolpennya ke kita suruh tulis sendiri, bukan restoran yang seperti itu. Tapi restoran yang pelayannya datang terus mau pesan apa Pak, terus begitu kita pesan dia nggak nulis kan, apal di kepala, keren banget, ya. Begitu saudara dikasih makanannya, terus ditanya lagi bagaimana makanannya, apa sudah keluar, apa masih ada yang kurang, mau tambah apa segala macam, dilayani. Kenapa? Karena dia merendahkan dirinya,
Supaya apa? Tamu merasa sebagai raja. Pelayan itu merendahkan diri bukan karena keinginan dia, tapi karena kewajiban sebagai pelayan, dibayar. Begitu ada seseorang yang merendahkan diri di hadapan satu orang yang lain, nah orang yang lain itu akan merasa apa? Merasa terhormat, merasa ditinggikan. Dan Tuhan menyuruh kita semua, ini kalau ada 120 orangnya, rendahkan diri terhadap sesama. Nggak ada satu orang lebih hebat, nggak ada satu orang lebih keren, nggak ada satu orang yang lebih harus dihormati, lebih daripada yang lain. Semua sama harus dihormati. Nah, kalau kita semua punya cara seperti itu, maksudnya apa? Kita merendahkan diri kita, we push ourselves. We pressure, kalau dalam bahasa Inggrisnya we depress. Kita menekan diri kita. Kata lawan dari push apa saudara? Pull. When we push ourselves, we gonna pull others. Kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan. Kalau kita merendahkan diri terhadap sesama, kita bisa menarik orang lain untuk apa? Datang kepada Tuhan. Jangan kita we pull ourselves up, but we push out the others. Itu yang banyak terjadi. Kok orang Kristen begitu ya? Ya, kalau saudara dengar kata-kata seperti itu artinya apa? Mereka lihat ada standar yang tinggi terhadap orang Kristen. Kok orang Kristen sama aja ya? Kenapa? Karena kita mengangkat diri, when we pull ourselves up, we push others down. Hukumnya selalu itu. Makanya kebalikan dari push adalah pull, tapi kebalikan dari menekan adalah apa? Menurunkan. Mengangkat, meninggikan orang lain. Nah saudara, di dalam Alkitab dibilang kalau kamu merendahkan diri, maka Allah akan mengangkat kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Dibilang dia akan menurunkan orang yang tinggi hati dan mengangkat orang yang rendah hati. Jadi salah satu ciri orang yang rendah hati, dia selalu mengangkat orang lain. Bukan merendahkan orang lain. Menarik orang ke Tuhan, bukan mendorong orang jauh dari Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu tokoh, saya lupa. Tapi sebelum masuk ke satu tokoh itu, ayat yang kelima, coba ayat yang kelima. Saudara perhatikan ya, habis ini kita baca bahasa Inggrisnya. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. By the way, saya nggak akan khotbah ini, tapi orang yang tua di situ bukan orang yang sudah tua dalam usia, karena kalau dalam bahasa Inggris disebutnya elders, jadi penatua. Ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, koma langsung sebab. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. Nah, ini kalimat nggak ada nih di bahasa Indonesia. Jadi berpakaian berjubahkan satu kerendahan hati. Alkitab ini kalau bicara jubah ini selalu bicara apa yang Tuhan lakukan. Adam dan Hawa telanjang, begitu telanjang mereka berdosa, mereka melihat mereka telanjang, mereka malu, mereka coba pakai daun pohon ara, tapi gagal. Tuhan akhirnya bikin pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Yesus pun melakukan korban di kayu salib agar kita untuk sekali dan selamanya dibenarkan. Sehingga kita memakai jubah kebenaran yang Yesus buat di atas kayu salib. Nah sekarang dibilang, dan berpakaianlah berjubahkan kerendahan hati. Clothed with humility. Saudara, kalau kita bicara pakaian, itu pakaian saat seseorang menggunakan
satu baju polisi. Siapapun di sini saudara, pakai baju polisi, turun lift ke lantai 1, terus keluar depan sana ke jalan tengah jalan. Saudara angkat tangan, berhenti itu mobil. Betul kan? Berhenti. Dan mereka angkat tangan. Kenapa? Karena mereka lihat baju yang ada. Dan dari baju yang ada mereka menilai saudara adalah polisi. Padahal bukan. Tapi dengan dibilang hendaklah kamu berpakaian satu humility, satu kerendahan diri, kerendahan hati. Nah, dalam bahasa Inggris ya. Coba. Bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani itu cuma pakai satu kata Petrus di situ. Dan dibilang bahasa Yunaninya itu seperti terikat, ya. Jadi begini, bukan berpakaian saja, tapi to wrap, di wrappingnya, dibungkus dan dikelilingi dan diikat oleh sebuah ban pinggang. Saudara bayangkan gini, kebenaran hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya sudah dibenarkan. Di hadapan Allah untuk sekali dan selamanya, waktu kita berdosa dan percaya Kristus, maka dosa kita diampuni. Sehingga apa? Sehingga waktu Tuhan melihat kita, dia tidak lagi melihat dosa. Tapi melihat jubah kebenaran dari Yesus Kristus yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Oh, bukan lagi si Revi yang punya dosa A, B, C, D, E. Oh, bukan lagi Irma yang punya dosa E, F, G, H. Oh, bukan lagi si... Saya mau ngomong Andre, tapi Andre ada di sini. Kok Andre yang dosanya kalem? Tidak, tapi Tuhan melihat jubah kebenaran. Demikian pula dengan jubah kerendahan hati. Yesus selalu menjadi panutan, Yesus selalu menjadi teladan. Waktu dia memberikan jubah kebenaran, kerendahan hatian juga itu sebetulnya sudah termasuk di dalam kebenaran. Dan dibilang clothed and girdled, diikat. Nah saudara, kalau saya kasih baju ini, jas ke siapapun, kau Andre lah misalnya ya, udah tanggung ya kau Andre ya. Saya kasih kau Andre, nih kau Andre pakailah. Nggak perlu Ref, pakai supaya kelihatan lebih keren. Terus dia pakai. Berapa lama ini baju akan dia pakai, tergantung dia. Bisa aja dia pakai cuma sebentar. Atau bisa aja waktu dia pakai terus dia panas, dia lepas nggak tahan. Nggak tahan Ref, panas. Tapi keren dan itu yang saya mau misalnya. Demikian pula jubah dari kerendahan hatian yang Tuhan berikan. Tuhan sudah berbuat, Tuhan suruh kita pakai. Seberapa sering, seberapa lama kamu pakai tergantung kamu. Dan dibilang kamu harus ikat itu oleh satu ban pinggang. Artinya apa? Untuk menempel, melekat kepada diri kita. Terus kita nggak betah. Nggak ada saudara orang yang betah jadi orang yang rendah hati. Orang rendah hati ini bawaannya tertindas. Makanya kalau di dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, satu kata rendah hati itu sama dengan kata yang sama dipakai juga pengertiannya yang lain tertindas. Kenapa? Karena mau jadi rendah hati kamu harus tertindas. Maksudnya, aduh Ref, susah, gua ngalah terus. Gua diem, gue pikir dia bakal diam. Kagak Ref, dia ngomong aja terus. Padahal gue udah jaga mulut. Kan firman Tuhan bilang lebih baik cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tapi kok gue ngadepin orangnya yang kayak gitu? Cepat berkata-kata enggak pernah mau dengar. Itu urusan dia. Tapi saudara saat kita rendah hati memang panas. Ini hati ini berontak. Ini jiwa ini melawan. Emang lu mau diam aja digituin? Emang lu keset yang ada tulisannya welcome katanya? Yang digosok-gosok tapi tetap ngomong selamat datang. Ya, tidak pernah berubah.
Ya, mau diinjak di keset, mau kotor seperti apapun, tetap welcome. Memang hati gua keset. Tapi itu yang Tuhan mau, maksudnya apa? Merendahkan egomu ke satu titik di mana orang tidak bisa lagi merendahkan kamu. Saudara harus bisa belajar merendahkan diri serendah mungkin sampai di mana satu titik orang lain mau lakukan apapun tidak akan bisa membuatmu tersinggung. Kenapa? Aku sudah cukup rendah. Aku punya standar. Saudara, kalau saya masih berdiri di sini, saya masih bisa direndahkan orang sampai posisi duduk. Saya posisi duduk masih bisa direndahkan orang sampai saya bersila di bawah misalnya. Waktu saya bersila di bawah, saya masih bisa direndahkan orang. Sampai akhirnya saya flat. Terbaring. Begitu saya terbaring, saya tidak bisa direndahkan lagi. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia merendahkan diri, bukan turun menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia menjadi seperti hamba, tapi juga mati. Matinya juga bukan mati biasa, mati terkutuk seperti seorang penjahat, digantung di kayu di antara dua penjahat, dan masuk dikubur ke dalam tanah. Udah gak bisa lebih rendah lagi dari itu. Dan itu maksud dari firman Tuhan. Rendahkan dirimu, walaupun itu panas. Tapi kenapa? Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, saudara dengar firman Tuhan, saudara mau tetap sombong silahkan. Saudara mau tetap susah dikasih tahu, dinasehatin, monggo. Saudara mau jadi orang yang tetap kok diajak diskusi susah banget tuh orang. By all means, it's your life. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, tugas saya memberitakan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran, coba belajar apa? Merendahkan diri. Saudara tidak mau direndahkan Tuhan. Jangan sampai direndahkan Tuhan. Seperti dia merendahkan Nebukadnezar, waktu Nebukadnezar sombong. Dan akhirnya dia sampai kukunya panjang dan dia cakar-cakar itu tanah sampai dia makan rumput. Seorang raja yang paling tinggi dari kekaisaran saat itu Babel. Tapi Tuhan rendahkan. Salah satu hal yang paling saya takut. Selain kehilangan orang tua, saya direndahkan Tuhan. Karena kalau Tuhan merendahkan, dia tidak main-main. Tuhan sudah buang Lucifer, dia rendahkan karena dia tinggi hati. Tapi Tuhan kita tidak direndahkan, dianya sendiri yang merendahkan dirinya, mengosongkan diri, menyerahkan dirinya, saudara. Dalam perjanjian lama ada suatu tokoh di Alkitab, namanya Musa. Di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Coba kita buka. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, ini yang tadi saya bilang. Kata aslinya bahasa Ibraninya lembut di situ adalah anaf. Tapi anaf juga artinya tertindas. Jadi memang kerendahan hati tidak bisa lepas dari tertindas. Di Bilangan 12, Musa di sini diceritakan di ayat per ayat. Apa? Maryam datang dengan Harun, saudara-saudaranya. Dia bilang, memangnya Tuhan cuma bicara sama Musa aja? Tuh. Ini Musa yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, terus diragukan oleh siapa? Bukan oleh orang biasa loh. Ini Harun dan Maryam ini bukan saja saudara kandung, tapi tangan kanan, tangan kiri. Lingkar dalam, lingkar satu. Emang Tuhan cuma bicara sama Musa aja? Dia juga bisa bicara kali sama kita. Jadi maksudnya apa? Mereka menaikkan diri ke posisi yang sama dengan Musa. Mereka melihat Musa menerima firman Tuhan. Kita juga bisa dong. Bukannya merendahkan. Tadi 1 Petrus bilang rendahkan dirimu kepada elders, kepada penatua. Dia menaikkan diri sama. Terus dibilang apa? Kita gak perlu baca, tapi kalau saudara mau baca silakan. Di ayat-ayat berikutnya Tuhan dengar.
Apa yang dibicarakan? Tuhan panggil itu tiga-tiganya. Maryam, Harun, dan Musa. Disuruh berhadap ke kemah pertemuan. Datang itu tiang awan. Begitu tiang awan datang dipanggil. Maria dan Maryam sama Harun panggil ke depan. Apa kamu bilang? Kamu bilang, nah itu buka aja udahlah langsung ayat ke-5. Itu ditampilin, nah tuh kan ya, panggil Harun dan Maryam, ayat ke-6. Kamu bilang apa? Kamu bisa seperti Musa? Tuh, lihat, baca tuh ayat ke-6. Aku nih kalau ngomong sama Nabi, aku nih bicaranya lewat penglihatan atau lewat mimpi. Kata Tuhan kepada dua orang itu, Maryam dan Harun. Apa ayat yang ke-7 bilang? Tapi kalau sama Musa, orang yang setia, aku bicara 8 tatap muka, ayat 8 bilang. Aku berbicara dengan dia berhadap-hadapan. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, yang saya mau kita belajar bukan jangan melawan pemimpin atau orang yang sudah dipanggil Tuhan atau hamba Tuhan. Tapi yang saya mau kita belajar, akhirnya Maryam dihukum oleh Tuhan. Dia mendapat kusta oleh Tuhan. Tuh ya. Dan begitu dia punya kusta, Harun datang kepada Musa. Tuh, ampuni kami katanya. Manggilnya tuanku. Padahal Harun ini kakak kan. Kakak dari Musa kan. Tapi dia manggil tuanku. Lihat gak saudara? Hah? Sebelum ada kejadian, sebelum ada masalah, merasa tinggi. Begitu Tuhan pukul, Tuhan tegur, baru dia mau merendahkan diri. Panggilnya, Tuanku. Itu cara tuh. Jangan timpakan dosa ini kami perbuat dalam kebodohan kami. Ayat 12 apa? 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih engkau sudah menghukum Maryam yang gak tahu diri. Atau Musa bilang kepada Harun, puas. Rasain lu. Sekarang lu tahu kan gimana? Tidak. Tapi dibilang apa? Dia tetap berdoa untuk minta Allah menyembuhkan Maryam. Itu orang yang lembut hatinya. Itu orang yang rendah hatinya. Saya percaya dia tertindas karena apa? Dia mendapatkan satu serangan. Bukan dari orang luar, dari orang dalam. Kakak sendiri. Tidak percaya kepada dirinya. Tapi ini memang Musa gambaran dari Tuhan. Dia bukan saja berdoa saat Maryam dan Harun coba melawan. Tapi waktu di bilangan 16 juga. Waktu ada satu suku melawan mereka. Dia juga selalu bicara ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Jadi lembut hati saudara. Atau rendah hati dalam bahasa aslinya Ibrani, itu dia memiliki pengertian power under control. Kalau kamu memiliki satu kerendahan hati, bukan berarti kamu tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, tidak punya kebisaan. Kamu punya kebisaan, kamu punya kemampuan, kamu hebat kok, kamu mampu kok. Tapi kamu tekan itu di bawah kendali Roh Kudus, di bawah kendali firman Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak naik, diturunkan egonya. Kamu diam bukan artinya kamu tidak punya suara atau kamu tidak punya hati. Kamu tahu kamu punya itu, tapi kamu tekan supaya tidak apa? Tidak terjadi pertikaian atau konflik. Kalau orang Kristen satu gereja semua orangnya begitu, nggak ada yang ribut satu sama lain. Karena apa? Masing-masing punya kelembutan hati, kerendahan hati. Makanya papa saya selalu bilang orang yang lemah lembut ya, selalu lemah lembut ini tetanggaan sama rendah hati. Orang yang lemah lembut ini seperti spons busa. Dia kalau dikasih air, dia malah makin lembut. Dan dia serap itu semua air. Orang yang lembut hatinya, yang rendah hati, kalau dikasih tahu, kalau ditegur, dia terima. Dia simpan,
Dan dia izinkan firman itu merubah hatinya. Saudara yang kekasih, saya mau tutup dengan beberapa poin ya. Dari Bilangan 12 kita lihat bahwa saat Musa menghadapi pemberontakan, dia diam loh. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia tidak jawab. Ini satu-satunya kata yang dibilang, cuman dia berdoa. Dan begitu doa, Tuhan jawab. Tapi sebelum dia doa, Tuhan sudah bekerja. Artinya apa? Orang yang rendah hati dibela oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Tapi orang yang tinggi hati, itu dilawan oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati seperti Musa, dia mengalami pembelaan dari Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati punya belas kasihan, saudara. Seperti Allah menentang orang yang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Begitu belas kasihan, kasih karunia turun dari Tuhan kepada kita. Dan kalau kita juga orang yang rendah hati, kita punya juga itu belas kasihan kepada orang lain. Begitu lihat orang lain susah, walaupun itu orang jahat sama kita, walaupun orang itu kurang ngajar sama kita, tapi orang itu susah, kita tetap berdoa buat dia. Itu orang yang rendah hati. Susah, panas. Bagaimana kita mau berdoa? Bagaimana Musa mau berdoa sama orang yang mengkhianati dia? Yang coba tusuk dia dari belakang. Tapi yang dia lakukan apa? Dia berdoa untuk mereka. Jadi memang saudara, orang yang rendah hati punya belas kasihan. Dia sudah terima belas kasihan dari Tuhan. Dia akan teruskan itu belas kasihan kepada orang lain. Yang ketiga, ada satu ayat yang sangat indah. Di dalam Mazmur Fatsal yang ke-10, ayat yang ini coba saya lihat dulu. Kadang kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agak beda. Ayat yang ke-17. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Lord, you have heard the desire of the humble. Ini yang saya bilang tadi. Rendah hati sama kata yang digunakannya dengan apa? Tertindas. Jadi memang kalau saudara dalam proses rendah hati dan saudara panas seperti tertindas, itu masih dalam proses. Sampai di satu titik, saudara tidak lagi merasa tertindas. Itu berarti hati saudara sudah totally change. Sudah berubah secara total. Tapi di dalam ayat yang Tuhan, Yehova, engkau sudah mendengar keinginan dari orang yang rendah hati atau orang yang tertindas ini. Dan dibilang juga di ayat bahasa Indonesianya, engkau menguatkan hati mereka. Waduh. Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengeraskan hati. Tapi orang yang merendahkan hati, orang yang melembutkan hati, Tuhan apa? Bukan saja dia dengar, tapi Tuhan kuatkan hatinya. Tenang dek, tenang koko, tenang cici. Memang ini kamu merasa seperti tertindas, kamu merasa seperti keset, kamu seperti diinjak-injak. Karena kamu sedang melakukan firman Tuhan bahwa kamu harus merendahkan dirimu terhadap sesama. But I am
With you, I heard you. Aku dengar kata-katamu, aku dengar doamu. Dan aku sudah jawab. Dan aku sekarang menguatkan hatimu supaya apa? Supaya engkau terus mampu untuk apa? Tetap memiliki kerendahan hati di hadapanku. Dibilang, engkau memasang telingamu. Aduh, itu satu kata-kata puisi yang indah. Artinya apa? Telinga Tuhan tidak tertutup untuk mereka orang yang rendah hati atau orang yang tertindas. Ingat ya, tertindas karena rendah hati, saudara. Dibilang di Fatsal 10 ayat yang ke-17 itu. Engkau sudah mendengar. Dan engkau membuka telingamu. Yang keempat, Yesaya 57 ayat yang ke-15. Ya, saudara perhatikan itu ayatnya, ini sangat indah sekali. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman, dia bilang nih, beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya kekal, dan yang maha kudus namanya. Ini firman dari Allah yang diperjelas. Maha tinggi, maha mulia, dan maha kudus namanya. Ayat 16, aku bersemayam. Ayat 15, oh tadi ayat 15 belum beres. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tapi juga bersama apa? Orang yang remuk dan rendah hati. Ini yang saya bilang. Kamu mau sombong di hadapan Tuhan, silahkan. Ambil jarak Tuhan. Tapi kalau kamu mau merendahkan hati dan hatimu hancur, hatimu remuk. Karena apa? Karena kamu belajar melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu kadang membawa kita ke tempat pengujian oleh api yang panas. Dan kadang membuat hati kita hancur, hati kita remuk. Tapi dibilang, aku bersemayam di tempat yang tinggi, namaku kudus. Tapi aku juga bersama kamu, orang yang remuk hatinya dan yang rendah hati. Aduh, ada penyertaan Tuhan ternyata untuk orang-orang yang rendah hati. Dan itu yang bikin penghiburan buat saya. Kadang kalau dalam satu proses hidup saya merasa, aduh Tuhan, kok begini ya? Jadi jangan saudara pikir, kalau jadi hamba Tuhan semuanya senang-senang, ya. Tapi ada juga proses yang Tuhan percayakan. Kadang buat saya nangis, kadang buat saya panas, kadang saya merasa tertindas. Tapi saya sadar di situ Tuhan sedang mengajarkan saya untuk apa? Menekan diri saya, menekan ego saya, belajar rendah hati, merendahkan diri di hadapan, di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Sehingga sampai apa? Hati saya hancur, hati saya remuk. Tapi begitu saya ada di titik itu, saya merasakan Tuhan lebih dekat. Tuhan lebih peduli. Dan saya lebih kuat. Saya bisa lewati itu semua. Walaupun sakit, tapi saya mampu untuk tetap melangkah. Di mana? Di jalan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan jalan yang sama untuk setiap kita. Masalahnya apa? Kita mau tetap jalan di jalan Tuhan. Yang harus menyangkal diri, memikul salib baru bisa mengikutinya. Dan salah satu jalannya merendahkan hati. Dan Tuhan bilang, aku beserta, aku ada bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Dengan maksudnya apa? Untuk menghidupkan, apa saudara? Semangat orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kalau Alkitab bilang untuk menghidupkan. Artinya hati itu sebelumnya apa?
mati. Tapi ini satu lagi kata-kata puisi daripada semangat yang mati Tuhan hidupkan dan hati orang yang remuk juga Tuhan hidupkan. Sampai satu titik hati kita itu sudah tidak bisa, kita juga tidak bisa tahu bagaimana, kayak udah tidak punya rasa lagi. Sudah mati rasa. Ya, saking kerasnya beban untuk menekan sampai kayak mati gitu, mati rasa remuk. Tapi justru Tuhan hadir, Tuhan suka dengan hati-hati yang seperti itu. Karena apa? Jalan kerja Tuhan, cara kerja Tuhan itu apa? Membangkitkan semua hal yang mati dalam hidup. Pengharapan, keselamatan, semua ada di dalam tangan Yesus. Makanya Yesus pun bilang di akhir, di dalam Matius, hendaklah kamu seperti anak kecil ini yang datang kepadaku. Kenapa? Karena anak kecil itu bisa diajar. Anak masih kecil mau dipegang tangannya. Anak kecil tidak pernah melawan, ya, umur 1 sampai 5 tahun. Masih mau dituntun. Orang tua udah dikasih tahu jangan nyetir lagi. Susah. Ini saya nggak ngomong jemaat di sini ya. Di kota yang satunya ada. Jangan nyetir lagi, udah tua. Gue rasa enggak, masih kuat, masih nabrak orang. Anak kecil masih bisa dikasih tahu, masih bisa dituntun, masih bisa diajar. Masih, ayo diajak ke sana, ayo. Hati seperti itu yang Tuhan inginkan. Adakah Tuhan melihat hati seperti itu di dalam kehidupan setiap saudara pagi ini? Saya tidak tahu, tapi Tuhan ingin melihat hati-hati dari orang-orangnya, umatnya yang memiliki kerendahan hatian, yang mau diajar oleh Dia. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan Tuhan. Para pelayan perjamuan, saya undang maju ke depan. Mari kita satukan hati berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau sudah mengajarkan kami untuk merendahkan diri di bawah tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami menikmati perjamuan-Mu, mengambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami, sucikan kami, layakan kami menerima perjamuan ini, khususnya para pelayan perjamuan yang ada di hadapan. Kiranya juga Engkau kuduskan tangan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melayani perjamuan Tuhan ini di hadapan-Mu dengan hati yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sambil kita nyanyikan lagu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apa masih ada yang belum terlayani? Sudah semua. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Bersyukur untuk pengorbanan Dia di atas kayu salib. Tubuh yang tercabik, yang dipecah-pecahkan. Roti yang turun dari surga, yaitu tubuhnya sendiri. Mati ganti kita, sehingga oleh bilurnya kita beroleh kesembuhan dari penyakit, yaitu dosa. Dan Dia izinkan kita untuk berbagi satu hidangan, mengambil bagian di dalam tubuh dan darahnya. Oleh karena itu saudara, kita mau menerima perjamuan Tuhan ini pada pagi hari ini. Seperti yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu sudah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Lalu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh iman dan rasa syukur bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan mari kita angkat anggur ini perlahan-lahan di atas kepala kita. Tanda penghormatan kita untuk darah yang mulia. Darah seperti darah anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercela. Yang mampu menghapus dosa seluruh umat manusia sekali untuk selamanya. Dan di dalam darah ini kita beroleh kebebasan dari dosa, dari maut. Dan kita beroleh kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu saudara, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi dengan percaya masih ada kuasa di dalam darah Kristus. Dan penuh rasa syukur, mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Sungguh besar Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan ku menjadi ciptaan yang baru. Dan Bapak Joko saya undang untuk berdoa. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami boleh mengucap syukur Bapa melalui perjamuan suci ini Tuhan. Kami boleh dijadikan ciptaan yang baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, perjamuan suci ini boleh menyembuhkan umat-Mu yang sakit, boleh memberi sukacita pada umat-Mu yang susah Bapa. Terima kasih juga kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini, yang memberi peringatan bagi kami bahwa Engkau membenci atau melawan orang-orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu Bapa, kami merendahkan hati. Walaupun Tuhan dalam kenyataannya itu sulit, tetapi kami percaya bersama-sama dengan Engkau kami boleh melakukan itu. Kami boleh merendahkan hati karena Engkau mengasihi orang-orang yang rendah hati. Engkau juga Tuhan menyertai orang-orang rendah hati. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kami berdoa untuk hamba-Mu Revi. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dia dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Engkau selalu buat dia berhasil dan semakin berhasil Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Joko, dan kita sungguh mengucap syukur firman yang luar biasa hari ini akan sangat memberkati kita kalau kita mampu untuk merespon dengan baik. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua, dan Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Engkau sungguh baik. Apa yang kami miliki semua adalah dari Engkau saja Tuhan. Dan hari ini kalau kami boleh belajar untuk memanfaatkan waktu, kesempatan untuk memberi. Kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Andai Kata. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala, andai kata semua orang menjadi pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku, air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertas, andai kata semua orang menjadi pujangga, air laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua
kisahnya. Utara ke selatan, atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Haleluya, terima kasih untuk persembahan dari Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, marilah kita semua bangkit berdiri. Kita akan menamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Revi untuk berdoa bagi anak-anak sekolah minggu dan menutup kebaktian kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, ya Yesus. Betul Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Ya Allah Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami akui hanya Engkau yang layak kami agungkan, karena hanya Engkau yang mau turun mati tebus dosa kami, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang baru, identitas yang baru di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur keberadaan kami pada hari ini, minggu pertama bulan November, masih di dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu yang masih boleh ada di atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami satukan hati mau berdoa untuk anak dan cucu kami yang ada di hadapan kami. Kiranya saudara juga boleh mengulurkan tangan saudara ke depan ke arah anak-anak ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka di dalam pertumbuhannya secara fisik, kesehatannya Engkau jaga Tuhan. Engkau lindungi mereka, jauhkan dari segala macam makanan yang berbahaya, makanan yang beracun. Pertumbuhannya boleh tumbuh tidak terganggu oleh apapun juga, sehingga mereka boleh tumbuh besar, tidak secara fisik saja, tapi kerohanian mereka Tuhan, kami berdoa, kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pelajaran sekolah minggu boleh mereka terima dan mereka lakukan. Mereka menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua, terutama hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun mereka berada, di sekolah, di rumah, di gereja, kiranya penyertaan-Mu, malaikat-Mu boleh ada, menjaga, melindungi setiap anak ini satu persatu, sehingga mereka menjadi anak panah yang ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga satukan hati berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang selama ini dengan tidak mengenal jerih lelah sudah mengajar mereka. Kiranya penyertaan-Mu, hikmat dari-Mu boleh menjadi bagian dari mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi guru-guru yang senantiasa dengan sabar, dengan tekun, dengan tidak mengenal lelah, terus mengajar anak dan cucu kami ini belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk bagi bangsa dan negara ini, bangsa negara Indonesia, kiranya Engkau berkati para pemimpin kami, dari presiden sampai yang terendah kepala desa. Kiranya takut akan Tuhan boleh menjadi bagian dari hati mereka, dari cara mereka memimpin, membawa mereka memimpin negara ini, membuat Indonesia menjadi negara yang aman, yang damai, yang sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk
kota yang kami tinggali, yaitu Jakarta. Kiranya keamanannya juga Kau boleh lindungi Tuhan. Perekonomiannya Kau berkati Tuhan. Sehingga kami semua yang tinggal, yang hidup, yang bekerja di dalamnya juga Engkau berkati Tuhan. Kami masih boleh beribadah dengan bebas karena Engkau yang menjaga kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami, khususnya Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami. Kiranya juga Engkau berkati beliau dengan kesehatan dan kekuatan, dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi boleh menjadi bagian dari beliau. Memimpin kami Tuhan, memimpin domba-dombamu. Setiap gembala, wakil gembala, penatua di AMS ini juga Engkau berkati Tuhan. Beri mereka hati sebagai seorang hamba, hati yang mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, seberapa banyak yang datang pada pagi hari ini. Engkau yang mengenal, Engkau yang melihat. Engkau yang tahu isi hati mereka. Mungkin di antara mereka ada yang datang dengan hati yang hancur, hati yang remuk. Mereka merasa tertindas. Tapi kami mendengar firman-Mu. Engkau Tuhan bersama dengan mereka. Telinga-Mu terbuka kepada panggilan mereka. Engkau mendengar setiap seruan hati mereka. Dan kami percaya Engkau jawab setiap kerinduan hati orang-orang yang kerendah hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan, karir, toko, usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Engkau berkati. Mereka yang masih mencari pekerjaan juga, Engkau sanggupkan Tuhan. Kiranya Engkau berikan tempat pekerjaan yang baik, yang benar. Mereka yang masih cari tempat perkuliahan untuk tahun ini, tahun depan juga, kiranya Engkau buka jalan Tuhan. Yang sedang menghadapi masalah, dengan kuasa-Mu kami percaya ada jalan-jalan baru, ada pintu-pintu baru yang Engkau bisa bukakan di dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah di secara tubuh, yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, maupun yang datang di ibadah ini. Biarlah Engkau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Tangan kasih-Mu menggapai mereka, menguatkan mereka. Sehingga segala sakit penyakit boleh hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat rahmat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Kasih sayang damai sejahtera Yesus. Persekutuan dari Roh Kudus senantiasa mengikat, menyatukan kita menjadi satu mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak Laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan semuanya. Yang percaya katakan amin.